Nah, yang kedua mungkin ke Mbak Ninis langsung, kira-kira apakah saat melakukan pemohonan atau gugatan itu hasilnya seperti ini sudah diantisipasi atau sudah sesuai ekspektasi? Karena saya lihat kemarin di siaran persnya itu Perludem relatifly sudah cukup puas ya dengan hasil ini, relatif puas. Lalu yang lebih penting lagi adalah apa yang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, karena ini kan norma besar Bang ya, bukan aturannya belum ada gitu ya, aturan teknisnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah agar ini bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat gitu, atau buat pemilih dan penguatan demokrasi melalui peningkatan kualitas pemilu. Silakan Pak. Terima kasih Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bang Doli. Terima kasih saya sudah diundang diskusi sore hari ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Nah, sebelumnya memang Mahkamah Konstitusi itu sudah 3 kali ya, termasuk yang 135 ini memutus soal keserentakan pemilu yang berdampak terhadap penjadwalan ya, terhadap keserentakan. Jadi yang pertama itu putusan nomor 14 tahun 2013 yang waktu itu diajukan oleh Bang Effendi Ghazali. Nah, itu pertama kali ada gugatan soal pemilu serentak yang pada waktu itu putusan MK-nya adalah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan secara serentak untuk pemilu DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi pemilu 5 kotak. Putusannya tahun 2013, tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan penerapannya untuk 2019 karena waktu itu sudah berjalan tahapan pemilu 2014. Nah, lalu di 2019 pertama kali kita pemilu serentak yang 5 kotak. Dan pada waktu itu ternyata setelah menyelenggarakan pemilu 5 kotak, kompleksitasnya ternyata jadi luar biasa besar. Penyelenggara, pemilih, termasuk juga peserta pemilu. Banyak yang meninggal, kita semua kaget ternyata banyak yang meninggal dunia ya penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc-nya KPPS waktu itu mungkin sekitar 800 orang meninggal dunia. Nah, pasca pemilu 2019 karena tadi ya banyak sekali kompleksitas, kemudian ada niatan untuk melakukan revisi begitu ya. Beberapa politisi mengatakan ini harus direvisi. Nah, Perludem pada waktu itu juga pasca pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, meminta ke MK, ini kita sudah pemilu 5 kotak tapi ternyata pemilu serentak 5 kotak tapi ternyata penerapannya baik dari sisi proses dan hasil tidak sejalan dengan apa yang menjadi argumentasinya Mahkamah Konstitusi pada saat permohonannya Bang Effendi Ghazali itu. Nah, singkat cerita Mahkamah kemudian memutuskan yang diserentakkan itu Presiden, DPR, dan DPD saja. Selebihnya yang tadi Bang Doli sampaikan ada 6 varian opsinya yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, pasca putusan itu, putusannya keluar tahun 2020, waktu itu juga kan sudah masuk rencana mau direvisi ya Bang ya, undang-undang pemilunya sudah ada draftnya, naskahnya sudah ada, tapi kemudian ya karena COVID atau mungkin karena ada alasan yang lain tahun 2021 pembahasannya dihentikan. Sehingga untuk pemilu 2024 kita masih pakai kerangka hukum yang sama, Undang-Undang 7 2017, 5 kotak lagi untuk pemilu 2024. Di saat yang sama, Undang-Undang Pilkadanya mengatakan, karena di Undang-Undang Pilkada itu kan mengatur soal transisi penyelenggaraan pilkada, karena pilkada kita kan waktunya waktu itu masih berserakan ya, setiap daerah punya waktunya sendiri, ada transisi 3 gelombang, dan dari transisi 3 gelombang itu serentaknya juga di 2024. Jadi ketemu nih 2024 Februari pemilu 5 kotak, 27 Novembernya kita pilkada serentak di 545 daerah. Nah, karena situasi inilah yang kemudian ya tadi ya kan MK juga dalam putusannya kemarin mengatakan ternyata setelah pasca 2019 itu tidak ada revisi nih, tidak direvisi juga undang-undangnya. Itu juga yang kemudian menyebabkan kenapa kami kemudian di akhir 2024 ya, mungkin ya sekitar akhir 2024 ke Mahkamah Konstitusi lagi mengajukan permohonan terkait dengan keserentakan pemilu ini yang secara spesifik memang meminta pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, kebaruannya apa dibandingkan dengan permohonan yang tahun 2019 yang lalu?
sebetulnya relatif sama begitu ya dengan pemilu 2019 yang lalu, tapi kami kemudian menambahkan konteks fakta empirisnya setelah 2 kali pemilu ini seperti apa. 2019 seperti apa, fakta empirisnya di 2024 seperti apa. Misalnya tadi soal kan MK dalam putusannya juga mengatakan, oh ternyata partai politik ini juga harus mencari kandidat gitu ya, rekrutmen di pemilu semua tingkatan itu dalam waktu yang berdekatan. Nah, di pemilu 2024 yang lalu itu ada 84 dapil untuk DPR RI, untuk DPRD provinsinya ada 301 dapil, untuk DPRD kabupaten kotanya ada 2.325 dapil. Jadi total dapilnya ada 2.710. Sementara untuk calonnya itu total kursinya ya, total kursi yang diperebutkan itu ada 20.462 kursi yang diperebutkan. Itu baru kursinya. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah calegnya. Kemarin ada 18 partai gitu ya, memperebutkan 20 ribuan kursi, mulai dari DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk juga DPD. Nah, itu untuk yang pemilu Februari. Kemudian di dalam waktu yang berdekatan harus mencari kandidat lagi untuk di pilkadanya 545 daerah. Jadi konteks fakta empirisnya kemudian ya memang menunjukkan, oh ini ternyata pemilu 5 kotak ini kita mengulang apa yang terjadi di 2019, tapi juga kemudian ada hal-hal yang lain, termasuk juga himpitan tahapan pemilunya. Kerja penyelenggara pemilu ini kan 5 tahun ya. Pasal 22 itu kan mengatakan sifatnya nasional tetap mandiri, kerjanya 5 tahun. Tapi karena pemilunya yang semua ditumpuk di tahun yang sama, baik itu pemilu 5 kotak termasuk pilkadanya, relatif mereka efektif bekerja tuh 2 tahun. Sehingga kan ada pertanyaan, sekarang nih ngapain gitu teman-teman penyelenggara pemilu gitu. Sementara tadi ya yang kalau di tingkat pusat kan 2022 masa jabatannya sampai 2027, di daerah masa jabatannya pun juga berbeda-beda gitu ya. Ada pertanyaan, ngapain, apalagi ada kalau di daerah itu baru selesai pemilu, mereka baru dilantik sebagai penyelenggara pemilu. Bisa jadi mereka nggak menyelenggarakan pemilu nih sampai 2029 nanti gitu ya, karena pemilunya sudah selesai semua. Jadi itu salah satu tantangannya. Nah, memang kemudian dari putusan MK ini ada beberapa pergeseran memang ya, tafsir baru dari putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan. Pertama tadi ya soal pemisahan ya. Jadi MK itu menegaskan bahwa pemilu presiden, DPR, DPD itu harus dalam 1 hari yang sama, selang 2 tahun, minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan setelahnya itu pemungutan suara untuk pemilu daerah yang memilih DPRD dan juga kepala daerah. Jadi kapan dihitungnya nih 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan ya. Nah, MK mengatakan dihitung dari berakhirnya tahapan pemilu nasionalnya. Nah, kapan tahapan akhir pemilu nasionalnya itu saat pelantikan. Jadi tahapan pemilu pilkada itu bisa dimulai setelah pelantikannya DPR DPD atau setelah pelantikannya presiden. Jadi kalau DPR DPD itu kan pelantikannya 1 Oktober, presiden 20 Oktober. Jadi tahapannya sudah bisa dimulai setelah itu dan pemungutan suaranya bisa dalam waktu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelahnya. Nah, memang kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tindak lanjutnya tadi ini perlu menjadi momentum bahwa ya undang-undang pemilu dan undang-undang pilkadanya perlu segera dibahas. Kemarin kan sempat misalnya ada wacana dipisah pembahasannya, tapi ini kemudian harus disatukan. Nah, memang kemudian ada transisi masa jabatan ya, yang pasti akan terjadi transisi masa jabatan karena Mahkamah mengatakan pemilu daerahnya itu diselenggarakan setelah pemilu nasionalnya. Tadi Bang Doli sudah mengatakan ada presiden misalnya di Papua. Nah, kalau kita lihat kembali sebetulnya memperpanjang atau memotong masa jabatan legislatif pun juga sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya anggota DPR hasil pemilu 55 itu jabatannya tidak sampai 5 tahun, atau misalnya anggota DPR dan DPRD hasil pemilu 71 itu masa kerjanya sampai pemilu 77, atau misalnya saat pemilu 97 ya, seharusnya kan 2022 baru pemilu tapi reformasi
dipotong sampai 99 kita sudah pemilu lagi, jadi masa jabatannya hanya sekitar 2 tahun. Jadi kita punya pengalaman ya memperpanjang atau memotong masa jabatan legislatif. Nah ini yang kata Mahkamah Konstitusi adalah ya ini di sini constitutional engineeringnya, bagaimana menatanya, transisinya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah rekrutmen penyelenggara pemilunya yang menurut saya juga perlu ditata ya, apalagi yang khususnya di daerah, karena di daerah itu kan tersebar nih rekrutmen penyelenggara pemilunya. Ada yang sudah selesai pemilu baru rekrutmen, ada yang rekrutmennya di tengah tahapan, yang tentu tidak ideal gitu ya, apalagi misalnya di tengah tahapan anggota KPU daerahnya berganti gitu ya, mereka kalau misalnya orang-orang baru kan harus buru-buru beradaptasi nih, jangan-jangan mereka belum terbiasa dan sebagainya yang mempengaruhi hasil pemilunya. Nah termasuk juga mengefektifkan tahapan pemilu itu sendiri. Jadi kita kan sekarang kalau untuk pemilu nasionalnya ya, tahapan pemilu itu kan 22 bulan sebelum hari H. Nah mungkin ini bisa dipotong saja gitu ya, jadi ada beberapa tahapan, misalnya pendaftaran pemilih itu dikeluarkan saja dari tahapan pemilu, karena undang-undang sudah mengatakan pendaftaran pemilih itu KPU punya kewajiban untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan, jadi nggak ada pemilu yang mereka harus selalu update gitu data pemilihnya. Atau alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan itu juga bisa dikeluarkan ngikutin sensus penduduk misalnya, apalagi kan sekarang tahapan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi juga sudah diserahkan kewenangannya kepada penyelenggara pemilu. Jadi tahapan pemilunya mungkin hanya kandidasi, kampanye, pungut hitung dan pelantikan. Jadi dipadatkan saja di situ sehingga kita juga nggak perlu sampai waktu 22 bulan untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Nah, tapi ini kan memang perlu segera didiskusikan dan perlu segera dibahas dalam sebuah revisi undang-undang pemilu begitu ya, yang sudah masuk prolegnas ini sudah mau Juli gitu ya, tapi memang belum ada pembahasannya sampai sekarang. Mungkin itu dulu ya Mas dari saya sebagai pengantar. Terima kasih, nanti kita bisa lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Ninis bisa menambahkan dari pertanyaan teman tadi juga, yang apa yang harus dilakukan oleh KPU secepatnya gitu untuk merespon ini, saran dari NGO seperti Perludem gitu, silakan. Ya, memang kan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa jadi semacam obat segala persoalan ya. Memang kemudian banyak yang perlu ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, salah satunya memang tadi penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu. Kalau Bawaslu kan relatif lebih ajak ya, Mas Afif ya, sudah serentak. Nah, yang belum itu kan memang KPU. Nah, saya rasa teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bisa memberikan datanya gitu ya, atau informasinya terkait dengan sebaran rekrutmen penyelenggara pemilu itu sendiri, karena betul memang akan ada yang ditransisikan. Misalnya tadi Mas Afif cerita sekarang Papua Barat baru akan fit and proper test, artinya kan mereka akan dilantiknya tahun ini 2025 Agustus, artinya kalau 5 tahun kan sampai 2030. Nah kan idealnya adalah tidak ada rekrutmen saat tahapan, sementara kan nanti tahapannya karena MK bilang pemilu daerah itu diselenggarakan paling cepat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah selesainya tahapan pemilu nasional, artinya kan 2031, artinya kan tahapannya sudah dimulai di 2029. Nah nanti pemilunya 31, kalau misalnya mereka rekrutmen kan nanti nggak boleh tuh, karena 2031 pemilu daerahnya. Nah kemudian memang akhirnya perlu ditransisikan juga, idealnya adalah yang nasional dulu rekrutmennya saya rasa waktunya pas gitu ya, karena nanti 2026 kan, akhir 2026 sudah masuk rekrutmen, dilantik 2027, punya waktu yang cukup untuk ke 2029 pas gitu ya. Nah yang daerahnya bagaimana? Nah idealnya memang sebelum pemilu daerahnya dilaksanakan rekrutmennya. Nah bagaimana penataannya, bisa jadi memang akan ada yang dipotong dengan konsekuensi tadi ya, dikasih uang kompensasi, uang kehormatan dan sebagainya. Atau misalnya kan kalau penyelenggara pemilu itu kan ada batasan 2 periode ya, tidak boleh lebih. Atau misalnya mereka yang sudah ini masa jabatannya di periodenya yang kedua, ketika misalnya ada pemotongan itu nggak dihitung sebagai 1 periode, jadi misalnya mereka tetap bisa ikut lagi gitu saat rekrutmen yang berikutnya gitu. Itu bisa jadi salah satu opsi-opsi yang dipertimbangkan gitu. Jadi walaupun mereka misalnya masa jabatannya tidak 5 tahun,
tapi nggak dihitung satu periode. Jadi oh saya 2 periode tapi cuman 1,5 gitu misalnya. Nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga sebetulnya. Nah makanya penting untuk segera didiskusikan gitu Mas. Terima kasih.